Untuk pemula langsung aja bisa. Kunci pas pun ke bawah, yang penting dia kelihatan pendarnya pasti disambar sama ikan. Semua kembali ke hoki anglernya masing-masing. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed. Ya, selamat datang lagi kembali di channel saya dengan Luis. Kali ini kita kedatangan satu tamu, salah satu penguasa lautan dalam apa lautan dangkal ini? Campur-campur. Salah satu jig maker di Kabupaten Jemberana. Kali ini kita ngebahas tentang pancing memancing. Langsung saja dengan teman lama saya. Halo. Salah satu jig maker. Kita ngebahas tentang macam-macam jig atau bedanya jig A, B, C. Jadi terus pantengin video ini. Ini dia macam-macam jig yang mau kita obrolin dulu. Jadi buat para angler atau peminat mancing memancing jigging, jigger lah bahasanya. Ya, jigger. Wajib pantengin terus. Ini kita bahas satu persatu. Fungsinya dipergunakan di kondisi seperti apa atau cara menggunakannya seperti apa. Untuk jig yang pertama kita bahas yang warna ini. Oke, jadi untuk jig ini adalah jig kopian ya. Ini jig kopian dari salah satu produk ternama brand luar. Kita nggak usah nyebutin nama brandnya ya. Yang jelas ini jig kopian. Ini jig 60 gram dengan warna UV color pink dan hijau, kemudian ada gate belang di bagian sebelah sisinya. Kalau ini sih tergantung ya, mau main di spot dangkal atau agak dalam sedikit sampai kedalaman 50 meter, ini masih bisa, tergantung arus nanti di situ. Kemudian untuk masalah warnanya memang agak mencolok, sengaja kita kasih warna UV dia di sini untuk pendarnya di dalam kedalaman laut. Nanti warnanya ini akan tetap bertahan di kedalaman laut sehingga mungkin lebih banyak menarik perhatian ikan-ikan predator di kedalaman. Untuk beratnya sudah, untuk teknik yang dipakai biasanya atau mungkin properti penunjangnya. Kalau untuk teknik yang dipakai menggunakan jig dengan model dan ukuran segini itu random ya, biasanya itu tergantung dari pemancing masing-masing. Ada yang suka main slow, ada yang suka main slow fall, ada yang suka main fast jig ya. Karena memang jig model ini bisa digunakan untuk semua teknik tersebut rata-rata. Mulai dari konvensional jigging, speed, mau slow fall, mau slow, semuanya bisa diaplikasikan menggunakan jig. Berarti untuk pemula bisa langsung tancap juga ya? Untuk pemula langsung aja bisa. Langsung gas berarti ya? Drop sampai dasar, mulai jerk, mainkan, semoga hoki. Oke, berarti semua kembali ke hoki lagi? Semua kembali ke hoki anglernya masing-masing. Oke, kalau gitu sekarang yang ini, yang hijau dulu, yang hijau belang-belang. Iya, betul. Nah, kalau ini juga model kopian. Ini model kopian sama, menggunakan gate belang di sisi sebelah. Ini ukuran 30 gram. Kalau rata-rata pemancing-pemancing yang suka menggunakan jig size 30 gram ini, mereka menggunakan piranti kecil ya. Mulai dari PE06 sampai PE1 masih bisa digunakan. Kemudian untuk kedalaman yang bisa dipakai rata-rata 20-30 meter ini masih bisa dipakai tergantung kondisi arus. Kemudian warnanya kita pakai kuning stabilo. Ini warna UV color juga. Warna UV color. Kenapa kita pakai warna UV color? Karena pada dasarnya warna UV color itu masih bertahan sampai kedalaman 40 meter, itu masih bertahan dia warnanya, sehingga tujuannya sudah pasti untuk menarik perhatian ikan-ikan predator ya di bawah laut. Berarti bedanya yang pertama dengan yang kedua ini beda di kedalaman aja mainnya ya? Selain di kedalaman, dia juga beda action. Beda action? Ya. Untuk model ini lebih cenderung mainnya ke slow atau slow fall, karena memang basic dari pabriknya, jigorinya itu basicnya untuk slow fall. Tapi bisa juga ada teman-teman yang pakai untuk short jigging, jadi jigging dari pinggiran.
menggunakan piranti PE1 atau PE0,8 masih enak sekali untuk di case. Oh, Size berarti 30 jig gram. ini bisa pakai mancing pinggiran juga berarti ibaratnya ini. Bisa maksimal untuk shore jig. Kalau untuk daerah kita di Indonesia rata-rata 30 gram udah cukup berat ya. Itu tergantung tackle yang kita pakai lagi. Oke, sekarang ke jig yang ini yang agak babon ini jignya ini. Yang besar ini. Iya. Nah, kalau ini sudah masuk size like jigging ya. Ini juga kopian. Ini kopian size 80 gram. Ini modelnya agak bengkok. Memang dari sananya memang bengkok. Sering dipakai di spot kedalaman 40 up ya. Itu kembali tergantung ke kondisi arus. Kemudian untuk gitnya juga kita kasih git belang di satu sisi. Untuk warna kita pakai dia ungu. Warna ungu. Iya, warna ungu karena memang warna ungu ini lebih menarik aja dilihatnya. Warna ungu, kemudian warna ungu candy, dia pendar di bagian foilnya itu masih kelihatan jelas sekali. Nah, kemarin saya beberapa minggu yang lalu dapat ngeliatin katanya informasinya ikan itu buta warna. Jadi kalau warna itu nggak pengaruh katanya. Bagaimana nih untuk istilahnya jig maker kita tentang masalah warna? Pada dasarnya memang betul ikan itu buta warna. Cuman belum ada juga Risetnya. riset yang pasti yang ngasih petunjuk secara jelas. Tapi pengalaman Kalau mengenai pengalaman itu kembali ke sugesti masing-masing pemancing ya. Ada yang punya sugesti warna ini lebih amis, warna ini lebih dominan disamarkan, itu kembali ke sugesti pemancing masing-masing. Oke, lanjut ke jig yang paling panjang ini nih, paling panjang paling gede nih. Nah, ini biasanya mangsanya apa aja ini? Kalau ini juga masih masuk dalam ukuran light ya. Ini kurang lebih ukurannya 100 sampai 120 gram kalau nggak salah. Ini ada git di bagian perut, tujuannya untuk lebih mendominasikan foil di kedua sisinya. Dengan warna biru di bagian punggung. Hal ini tentunya tujuannya untuk menarik perhatian ikan predator di kedalaman ya. Untuk size segini ini biasanya sudah bisa dipakai mulai dari kedalaman 50 sampai 100 meter, mungkin itu tergantung dari arus yang juga terjadi, kemudian dengan piranti yang dipakai. Kalau pakai PE1 harus lumayan kencang, mungkin masih bisa nyentuh dasar. Tapi kalau udah pakai PE2 atau PE2,5 sampai PE3, kemungkinan dia bakalan ke bawah arus, kemakan arus ya. Jadi jig ukuran segini agak susah untuk mencapai dasar. Dari sekian jig di bawah ini, kira-kira potensi size ikan, potensi size ikannya di size berapa aja? Dari jig yang pertama, jig yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat ini. Nah, kalau untuk potensi sambaran kembali itu ke hoki dari Hoki para lagi, pemancing ya. tapi rata-rata biasanya Rata-rata memang untuk hasil yang diperoleh menggunakan jig dengan size yang berbeda ini tergantung dari spot yang kita tuju, kita mainkan, kita pancingin. Kemudian dari jenis ikan juga kadang-kadang menentukan ikan yang ada di spot tersebut itu ikannya karakteristiknya seperti apa. Kemudian ya itu lagi kembali ke hoki dari pemancing. Dulu saya pernah main ultralight jigging menggunakan piranti 0,8 dengan jig 15 gram. Saya pernah dapat kurang lebih GT itu sekitar 4 sampai 5 kiloan ya. Wih, berarti lumayan sudah size segitu ya. Untuk main ultralight jigging itu sebenarnya salah satu game mancing yang paling seru kalau menurut saya pribadi ya. Karena tackle kecil, mainnya juga nggak terlalu capek, kemudian potensi sambaran ikan juga lebih sering ya. Hampir lupa nih yang terakhir karena warnanya
beda sendiri. Ini kenapa ini dia warnanya beda sendiri nih? Nah, kalau ini beda lagi. Yang ini juga cloningan dari salah satu merek terkenal ya. Ini ukuran 30 gram. Yang ini full git. Jadi full glow in the dark. Kita kasih kombinasi warna pink dan warna hijau di bagian punggung. Ini juga warna UV fluorescent. Jadi kalau kena pendar sinar matahari sedikit saja di kedalaman 10-15 meter dia sudah mulai menyala. Selain itu memang jignya ini didesain menyala dalam gelap karena memang full git. Jig ini bisa dipakai di kedalaman mulai dari kedalaman yang paling dangkal sampai kedalaman 15 meter, 20 meter, itu tergantung dari kondisi arus. Kemudian untuk teknik yang bisa dipakai untuk model ini, kalau dari pabriknya tuh sebenarnya disetting untuk main slow ya, main slow atau slow fall, karena pada saat kita turunin jignya dia sudah langsung action seperti daun yang jatuh dari pohon, dia akan action seperti ini. Kemudian kalau sudah kita jig atau kita jig setelah mencapai dasar, itu bisa kita mainin slow, bisa kita mainin slow fall, bisa juga konvensional jiggingnya, itu tergantung ke selera masing-masing saja. Pertanyaan terakhir nih buat jig maker nih, dari sekian jig-jig ini, kalau ini kan harus menggunakan piranti, istilahnya semacam bahasa umumnya itu pakai joran dan reel lah. Kira-kira kalau dimainkan dengan handline, apakah masih dia bisa disambar ikan? Kalau untuk penggunaan jig dengan cara handline tanpa piranti yang mendukung, itu rasanya persentase untuk keberhasilannya mungkin 40% ya dari 40% ya. Karena satu faktor yang menentukan, jig ini didesain untuk jerking atau jigging kan ya. Jadi jig ini akan, kalau kita menggunakan piranti itu kembali tergantung rasio dari alat itu sendiri, reel terutama. Jadi satu kali gulung itu tergantung rasio lagi. Satu kali gulung itu bisa 40 sampai 1 meter untuk piranti yang kita pakai. Jadi action jig ini akan bergerak secara lebih maksimal. Sedangkan kalau handline itu kan kita tinggal tarik sesuai dengan kemampuan kita menarik line yang ada di tangan. Iya. Jadi kemungkinan besar untuk actionnya kurang maksimal. Selain itu juga nggak ada bending karena nggak pakai joran. Jadi kemungkinan action jig kurang maksimal. Itu poin paling penting, resiko yang kita dapat kalau pakai handline kalau menurut saya. Tapi untuk metal jig ini setidaknya kalau pakai handline bisa cuma nyiksa ya. Bisa nyiksa anglernya ya. Bisa sekali kalau handline. Kebetulan saya pernah mancing dengan salah satu nelayan lokal. Beliau juga menggunakan jig tapi menggunakan handline. Waktu itu targetnya layur, kalau di sini kita bilang ikannya ya, ikan layur. Mereka menggunakan jig tapi menggunakan teknik handline. Jadi ya cukup efektif kalau saya lihat dari trip saya kemarin itu, karena memang potensi ikannya memang lagi melimpah ruah lagi melimpah ruah dan lagi lapar-laparnya juga. Lapar-laparnya juga. Jadi apa yang dibuang dimakan kira-kira. Jadi kalau memang mancing dengan kondisi seperti itu, ikan lagi kondisi feeding frenzy di bawah, mau ngelempar kunci pas pun ke bawah, yang penting dia kelihatan pendarnya pasti disambar sama ikan. Oke, itu beberapa informasi tentang metal jig buat para angler-angler. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa ditirukan lah bagi para angler dan tidak bingung memilih metal jig seperti apa untuk memancing. Tapi kita pastinya nanti mungkin bakal coba ya, metal jig ini. Dalam waktu dekat kita bakal coba. Selain itu juga setelah barang ready lagi, kita akan review lagi beberapa produk-produk baru dari saya. Bisikin dong nama produknya. Nah, ini nama produknya. produknya. Untuk pemesanan bisa nanti linknya saya taruh di deskripsi, atau nomor rumahnya saya taruh di deskripsi. Jadi kita nanti dalam waktu dekat juga bakal nyobain potensi nggak kalau misalnya handline pakai jig.
seperti yang kita bicarakan hari ini. Oke, thank you untuk menyaksikan. Ya, jadi itu beberapa pesan-pesan dari pengrajin jig atau jig maker untuk buat informasi para angler-angler di sana, dan ikutin terus keseruannya. Nanti kita bakal bikin bikin apa namanya, konten mancing tapi dengan cara yang berbeda, dengan suguhan yang berbeda. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa dikasih like-nya, komentar, atau mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan lagi dari informasi yang kita berikan. Loncengnya jangan lupa hidupkan. Oke, saya John Alves dan teman saya Luger di Bali. Sampai jumpa.